Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Harisma Isnaswari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang manajemen perubahan dan inovasi pada rumah produksi kerupuk karak milik Ibu Sri Handayani yang bertempat di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Nah, sebelumnya Ibu Sri Handayani ini tidak mengira kalau hobinya dalam membuat kerupuk karak ini akan menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi beliau dan keluarganya. Nah, awalnya beliau hanya membuat kerupuk karak ini untuk dikonsumsi secara pribadi dengan keluarganya. Tapi ternyata banyak masyarakat sekitar beliau, masyarakat rumah sekitar beliau yang sangat menyukai kerupuk karak yang beliau buat. Nah, untuk itu beliau berinisiatif untuk mengembangkan dan memperjualbelikan kerupuk karak yang dibuat oleh beliau ini. Nah, pada awalnya beliau hanya menjual kerupuk karak ini kepada masyarakat sekitarnya dan juga teman-teman yang beliau temui setiap harinya. Tapi karena pada awal 2020 terjadi pandemi COVID-19 dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, social distancing dan sebagainya, membuat beliau harus memikirkan bagaimana caranya agar tetap memasarkan produk-produknya tersebut. Nah, dari situ beliau melakukan perubahan, melakukan inovasi terhadap cara marketingnya, yaitu dengan saran dari anak-anaknya beliau menjualnya melalui online. Dan siapa sangka ternyata penjualan melalui online tersebut mendapatkan respon yang positif, dan bahkan teman-teman beliau yang dari luar kota pun ikut tertarik untuk membeli produk-produk beliau. Nah, tidak hanya dalam marketingnya saja, tidak hanya dalam pemasarannya saja beliau melakukan perubahan dan inovasi, tetapi juga dari cara produksinya, dari cara bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi kerupuk karak ini, beliau melakukan perubahan dan inovasi. Yang awalnya beliau menggunakan bubuk gendar atau yang disebut senyawa kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Nah, karena senyawa tersebut kalau dikonsumsi secara terus-menerus oleh tubuh bisa menyebabkan disfungsional kesehatan atau menyebabkan kesehatannya terganggu. Akhirnya beliau mengganti dari yang awalnya menggunakan natrium tetrabonat menjadi menggunakan tepung tapioka atau tepung kanji pada campuran kerupuk karaknya tersebut yang dinilai jauh lebih tidak menimbulkan yang jauh lebih sehat dan tidak menimbulkan banyak disfungsional kesehatan. Nah, beliau juga melakukan perubahan dan inovasi yang awalnya hanya menjual produknya tersebut dalam bentuk mentah. Beliau lalu menjualnya dalam bentuk matang yang sudah digoreng lalu dititipkan kepada toko-toko dekat rumah beliau. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Sri Handayani terhadap produknya, terhadap usahanya dalam membuat kerupuk karak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.